Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang kelima di triwulan ini kita belajar tentang iman melawan segala rintangan. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Iman melawan segala rintangan. Iman, rintangan. Apa itu iman? Iman adalah percaya kepada Tuhan. Rintangan adalah sesuatu yang menghalangi. Kita lihat dari segi rintangan dulu. Sesuatu yang menghalangi itu yang bagaimana? Dalam pelajaran Sekolah Sabat, untuk memudahkan kita, maka saya membuat sebuah skema seperti ini. Jadi skema ini berhubungan dengan pertentangan besar yang terjadi dalam sejarah dunia. Tapi dalam pelajaran Sekolah Sabat ini, di skema yang saya buat ini adalah sebuah periode. Jadi masuk dalam pertentangan besar, tapi dalam sebuah periode yang berhubungan dengan Sabat lalu, yaitu nubuatan 1260 tahun. Di mana nubuatan 1260 tahun dimulai dari tahun 538 Masehi, sampai tahun 1798 Masehi, 1260 tahun. Nah, periode 1260 tahun ini adalah periode di mana kuasa tanduk kecil atau kuasa kepausan pada waktu itu berjaya atau berkuasa. Di mana pada periode ini mereka membuat sebuah peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Alkitab sebagai kebenaran. Bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh gereja pada saat itu, maka mereka akan dianiaya, dipenjara, bahkan sampai dihukum mati. Itulah yang disebut dengan rintangan. Jadi rintangan itu adalah sebuah bentuk aniaya yang terjadi pada masa ini, dan masa ini disebut sebagai zaman kegelapan. Nah, apa yang dilakukan oleh gereja pada saat itu tentunya ini menekan hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran. Umat-umat Tuhan yang setia ditekan, dianiaya. Siapa dibalik semua itu, saudara-saudara? Setan tentunya. Maka dalam periode ini, setan berusaha untuk menghalangi rencana keselamatan Tuhan dengan cara rintangan tadi, yaitu aniaya. Tetapi kita bersyukur bahwa dalam situasi yang seperti ini, Tuhan di sana tetap memakai orang-orang yang mau untuk menjalankan misi Tuhan di sana, meskipun harus menghadapi rintangan, yaitu aniaya. Sehingga orang-orang ini adalah orang-orang yang memang punya akses di dalam menyampaikan pekabaran pada waktu itu. Sebut saja di sana ada 4 ya, Wycliffe, Tyndale, Luther, dan juga Wesley. Kalau kita baca ceritanya, Wycliffe ini seorang yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin menjadi bahasa Inggris. Dia punya misi seperti itu supaya banyak orang-orang yang tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya para pemimpin-pemimpin saja yang bisa pegang Alkitab dalam bahasa Latin saat itu orang-orang lain tidak tahu, tapi dia punya misi seperti itu. Bahkan sampai akhir hidupnya pun, ketika Wycliffe mati, mayatnya diambil kemudian dibakar kan. Karena orang-orang Romawi tidak suka dengan Wycliffe, sampai mayatnya saja dibakar pada waktu itu. Tapi luar biasa, Wycliffe dipakai oleh Tuhan, sehingga pekabaran Tuhan di Inggris pada waktu itu bisa tersampaikan. Kemudian Tyndale, Tyndale juga adalah seorang penerjemah. Di sana menerjemahkan Alkitab, tapi dari bahasa aslinya, Perjanjian Lama, yaitu bahasa Ibrani. Kemudian dari bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru di sana. Bahkan di dalam penerjemahan ini juga dia melengkapi apa yang diterjemahkan oleh Wycliffe pada saat itu. Dan cikal bakal dari Alkitab versi King James Version itu juga atas dasar dari penerjemahan Tyndale pada waktu itu. Ini Tyndale, kemudian Luther. Luther adalah seorang yang luar biasa juga karena dia membaca firman Tuhan saat itu, maka dia menemukan tentang kebenaran oleh iman. Dia melihat bahwa yang namanya keselamatan itu hanya karena Kristus saja, karena Yesus saja, bukan karena kita. Nah, sedangkan pada waktu itu keselamatan menurut ajaran gereja pada waktu itu adalah ya atas dasar Tuhan dan juga dibarengi dengan atas dasar manusia juga. Tapi kenyataannya Alkitab tidak mengajarkan begitu. Nah, bahkan sampai akhirnya Luther pun harus mengalami yang namanya penganiayaan, dikucilkan, seperti itu. Kemudian Wesley juga sama. Pada waktu Luther membacakan kitab Roma pada waktu itu, ini sangat tertarik Wesley, sehingga dia punya motivasi untuk belajar Alkitab lebih dalam lagi dan menjadi mengabarkan pekabaran yang benar. Nah, ini 4 tokoh yang Tuhan pakai di zaman pertengahan atau di zaman kegelapan saat itu. Tuhan selalu memakai hamba-hambanya meskipun rintangan, yaitu aniaya ada, tapi mereka Tuhan tetap pakai di sana. Apa yang menjadi kekuatan bagi mereka? Mereka percaya kepada janji-janji Tuhan. Sebagaimana ayat hafalan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepada engkau. Mereka membaca firman Tuhan. Sehingga dalam Roma 10 ayat 17, iman ini timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika mereka membaca, mempelajari Alkitab dalam tuntunan Roh Kudus,
maka mereka dikuatkan meskipun mereka harus mengalami aniaya. Apa yang terjadi di masa lalu oleh pembaru-pembaru ini belum selesai. Kita juga melakukan akan menghadapi hal yang sama. Mari kita tetap mempertahankan kebenaran firman Tuhan ini meskipun ada aniaya, ada rintangan, tapi kita percaya janji Tuhan. Kita akan bahagia ketika kita menjalankan misi Tuhan ini, karena ketika meskipun kita dianiaya, tapi Tuhan akan memberikan kepada kita kehidupan kekal yang Dia siapkan untuk kita semua. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.